Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Suci Merahmat Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share-nya. Kali ini saya mau menceritakan sebuah cerita lanjutan dari Bedong Mayit, yaitu Gumbolopati part 1. Dan tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Gumbolopati. Terlambat, kita sudah terlanjur terikat. Kuucapkan selamat datang wahai inangku sekarang, Gumbolopati, sang gembala kematian, penjaga kain rombeng. Semarang, Jawa Tengah. Masih di tahun yang sama, 1975, di kediaman Pak Dirja, di sebuah kampung yang berada di tengah perkotaan. Hari ini terhitung sudah 2 pekan sejak berakhirnya gugat lembut di Desa Turi, yang mana itu berarti sudah selama 2 pekan pula Pak Dirja menyimpan kain rombeng itu. Semua masih berjalan normal, bahkan terhitung sampai hari ini tak ada keanehan atau keganjilan yang terjadi. Hal seperti ini melegitimasi melintasi pikirannya kalau semua ini memang hanyalah omong kosong belaka. Namun ternyata hal itu tak bertahan lama, karena setelah lebih kurangnya 2 pekan ini ia merasa biasa saja. Pak Dirja mulai dibuat resah karena mendiang ayahnya, Mbah Gajul, kini mulai sering mendatanginya dalam mimpi. Berkali-kali mimpinya selalu sama, dengan pandangan detail dan tepat yang tak pernah berubah. Begitu pula dengan pesan Mbah Gajul di dalam mimpinya itu, yang mana mendiang selalu mengulang dan mengulang lagi kalimat yang sama. Dirja Wibowo anakku, Bapak sudah gagal menyelamatkanmu. Sekarang selamatkan dirimu sendiri. Begitulah sekira kalimat singkat dari mendiang Mbah Gajul yang berulang kali disampaikan lewat mimpi anaknya itu. Mulanya Pak Dirja memang sempat mengabaikannya. Namun setelah beberapa waktu berjalan dan mimpi yang sama itu terus saja berulang, ia pun mulai merasa resah dengan pesan dari mendiang ayahnya itu. Tepat di hari ini, sudah 38 hari sepeninggalan Mbah Gajul, ayahnya, yang mana artinya 2 hari lagi Pak Dirja akan kembali ke Turi untuk acara doa 40 hari mendiang ayahnya itu. Sore ini, di teras rumah Pak Dirja, tampak ia yang seusai mandi setelah pulang dari bekerja. Ia tengah duduk-duduk melamun di teras depan rumahnya itu. Sepertinya tak bisa Pak Dirja pungkiri lagi tentang pikirannya yang kini kian berkutat pada mimpi itu. Bahkan semalam itu juga kembali berulang, mulai membuatnya kini seperti merasa perlu untuk mencari bantuan kepada orang lain. Hingga terbesitlah di pikirannya saat itu kepada orang agamawan yang kebetulan berada di dalam satu lingkungan tempat tinggalnya.
Ia adalah Pak Suwoto, tetangganya sendiri, yang memang cukup dikenal sebagai peruqyah. Oh iya, Pak Suwoto kan suka meruqyah. Sepertinya nanti saya harus ke sana untuk menanyakan barang itu, gumam Pak Dirja di sore itu. Entah sudah mulai percaya atau tidak, sebagai pribadi yang konservatif dalam beragama, ruqyah ini tentu adalah cara yang sepaham dengannya. Hingga tanpa berpikir lagi, di hari itu juga, sehabis Isya, Pak Dirja pun bergegas sowan ke kediaman Pak Suwoto dengan membawa bedong mayit itu, yang kini ia simpan di dalam kotak kayu yang sengaja ia paku mati. Di tempat Pak Suwoto, ia disambut dengan baik dan seperti selayaknya tamu. Mereka juga terlihat sejenak berbasa-basi, hingga beberapa saat setelah itu, Pak Dirja pun mulai menyampaikan maksud dari kedatangannya itu. Gini Pak Woto, saya ini mau minta tolong sama panjenengan, ucap Pak Dirja sambil mengeluarkan kotak kayu itu. Apa ini Mas? Tanggap Pak Woto, yang terus mengambil dan mengamati kotak kayu itu. Itu pusaka turun-temurun dari keluarga saya, Pak. Saya hanya mau memastikan apakah benda itu benar-benar ada isinya, jawab Pak Dirja. Di dalam ini ya, apa kau boleh tahu, kata Pak Woto, melainkan menaikkan alisnya. Bedong mayit, Pak. Katanya sih sudah diwariskan turun-temurun dari buyut-buyut saya. Apakah benar itu ada isinya? Kalau memang iya, saya ingin meminta tolong panjenengan untuk memusnahkan barang itu. Jelas Pak Dirja, yang seketika membuat ekspresi Pak Suwoto agak berubah. Hah? Tanggap Pak Suwoto setelah itu. Yang segera Pak Dirja timpal dengan mengulang pertanyaannya. Tos pundi, bagaimana? Pak Woto, apakah benar ada isinya? Ucap Pak Dirja, yang setelah itu dijawab oleh Pak Suwoto sembari menganggukkan kepalanya. Ada Mas, masih ada, jawabnya. Kalau begitu saya minta tolong ya Pak, jawab Pak Dirja. Tak butuh waktu lama bagi Pak Woto untuk mengiyakan permintaan itu. Yang mana hal itu tentunya segera membuat Pak Dirja merasa lega. Ya, soal gampang itu Mas, kata Pak Woto mengiyakan. Akhirnya, tanggap Pak Dirja, yang setelah itu mulai menceritakan semuanya. Dari ayahnya yang baru saja meninggal, wasiatnya yang tak dijalankan, hingga teror lembut di desa asalnya, Desa Turi. Yang sampai detik ini sebenarnya masih agak ia ragukan kebenarannya. Pak Dirja juga masih terlihat kesal saat menceritakan tentang para sesepuh di kampungnya yang tempo hari sempat berencana untuk membongkar makam ayahnya. Terlepas dengan ketidaktahuan tujuan mereka kemarin, yang jelas membongkar makam bapak saya adalah sebuah penghinaan, kata Pak Dirja. Yang setelah itu bercerita tentang ia yang sudah beberapa hari ini didatangi oleh mendiang ayahnya lewat mimpi. Sudah beberapa hari ini, almarhum bapak selalu mendatangi saya dalam mimpi, dan hal itulah yang membuat saya merasa perlu datang kemari untuk meminta petunjuk dengan panjenengan, tambah Pak Dirja, yang juga menceritakan sekilas tentang mimpinya. Oh, begitu ya Mas. Apakah sudah lewat 40 hari bapak panjenengan meninggal? Tanya Pak Suwoto. Belum Pak, masih 2 hari lagi, tanggap Pak Dirja. Oh, ya sudah. Kita lakukan saja setelah 40 hari Mas. Sepertinya akan lebih elok seperti itu, tugas Pak Suwoto. Kedua orang itu pun lanjut berbincang dengan Pak Dirja, yang lebih banyak menceritakan latar belakang dirinya. Maklum, di sini ia
adalah pendatang yang baru menetap kurang lebih 3 tahun. Saya ini duda, Pak. Istri saya sudah meninggal sejak anak saya masih kecil. Jelas Pak Dirja, tiba-tiba di tengah ceritanya, membuat pembicaraan menjadi semakin dalam dan menarik. Walah, jadi panjenengan ini punya anak toh di kampung. Kenapa ndak diboyong ke sini aja? Tangga Pak Woto yang sepertinya mulai semakin akrab. Iya Pak, saya punya anak satu di kampung. Ya memang rencana setelah ini sih saya akan membawanya ke sini. Kasihan juga kalau di sana sendiri, kata Pak Dirja. Obrolan akrab itu pun terus berlanjut dan berlarut dengan Pak Suwoto yang mulai mencoba menggali lebih dalam sejarah kain rombeng yang menurut Pak Dirja sudah diwariskan turun-temurun dari buyut-buyutnya itu. Wah, bagi saya ini cukup ngeri sekaligus menarik, Mas. Kasus langka. Kalau benar ini adalah bedong dari jenazah yang sudah dikafan dan dikuburkan, saya sangat penasaran bagaimana cara mengambilnya. Mohon maaf, na'udzubillah. Orang-orang zaman dulu memang nekat, ucap Pak Suwoto. Begitulah. Meskipun bapak saya itu kan agak kejawen nggih, Pak. Tapi dari kecil saya ini disekolahkan di pesantren loh. Hasilnya ya saya sekarang ini, saya dan bapak sering banyak ndak cocoknya. Dalam hal itu contohnya, semoga Tuhan ampuni dosa-dosa bapak, kata Pak Dirja, yang langsung ditanggapi oleh Pak Woto dengan bijak. Ya malah bagus Thomas, kalau menurut pandangan saya sih, dari apa yang telah panjenengan ceritakan, bapak panjenengan itu cuma terpaksa menjadi pewaris. Dengan barang ini, beliau hanya menghargai saja amanah dari leluhurnya. Itu semua terbukti dalam wasiat itu, di mana almarhum lebih menginginkan benda itu dikubur bersama dirinya daripada memberikan ke jenengan. Jelas Pak Woto yang langsung membuatnya menggumam, anggukan kepala. Benar juga nggih Pak, jawab Pak Dirja yang kembali ditimbal oleh Pak Woto. Tapi keputusan panjenengan untuk tidak mengizinkan pembongkaran makam itu menurut saya juga sudah benar. Karena kalau saya berada di posisi yang sama dengan panjenengan, saya sepertinya juga akan melakukan hal yang sama, kata Pak Suwoto. Amit sewu, nanti barang itu mau diapakan Pak Woto? Apa dilarung ke laut atau bagaimana? Kata Pak Dirja. Tiba-tiba saja menanyakan hal itu dan segera dijawab oleh Pak Woto dengan singkat. Dibakar Mas. Kalau cuma saya biasanya dibakar, tegas Pak Suwoto. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka berbincang. Hingga akhirnya Pak Dirja yang merasa telah cukup tercerahkan pun mencoba untuk berpamitan. Ya sudah Pak Woto, berhubung sudah malam, saya tak pulang dulu. Oh iya, untuk barang itu saya titipkan di sini dulu atau bagaimana nggih? Kata Pak Dirja seraya mengusap pahanya dan beranjak bangkit dari tempat duduknya. Oh nggih Mas, kok buru-buru, ndak ngobrol-ngobrol dulu, tanggap Pak Suwoto yang berbahasa basi dan setelah itu kembali berkata kepada Pak Dirja agar membawa pulang dulu saja bedong mayit yang berada dalam kotak kayu itu. Dibawa pulang dulu aja Mas, saya tidak terbiasa menyimpan benda-benda seperti ini di dalam rumah. Ndak apa-apa kok, nanti bawa lagi ke sini sehari setelah panjenengan pulang dari acara 40 hariannya Bapak sampean. Jelasnya, sembari mengeluarkan tasbih dan melingkarkannya ke kotak kayu itu. Ini Mas, pokoknya tenang saja, ndak usah khawatir. Besok kita doakan dan bakar sama-sama. Tambah Pak Suwoto dengan sedikit menyentak, sembari menyerahkan kembali kotak kayu itu kepada Pak Dirja. Pak Dirja pun pulang dengan sedikit kelegaan di hatinya
dan menyimpan kembali kotak yang sekarang telah ditempeli oleh tasbih Pak Woto itu ke dalam lemari pakaiannya. Sebenarnya semua bisa dibuat mudah, hanya manusia saja yang suka mempersulitnya. Batinnya sembari sedikit tersenyum. Hari pun berlalu, tanpa kedatangan Mbah Gajul dan mimpinya lagi. Pak Dirja mulai semakin menatap dan yakin bahwa ia tidak salah meminta tolong dengan Pak Woto. Hingga singkatnya, tibalah hari di mana ia sudah berada di desa Turi untuk mengurus acara 40 hari mendiang ayahnya itu. Semuanya berjalan wajar dan lancar sampai selesai. Tidak ketinggalan pula Mbah Jayus, Mbah Roso, dan Mbah Mangun yang tentunya juga ikut dalam acara itu. Tak lama setelah acara itu usai, satu persatu warga dan tetangga pun mulai berpamitan. Diuntap sambut oleh Darwis dan Pak Dirja yang berdiri di depan pintu sembari berterima kasih dan memberikan berkat kepada orang-orang yang telah ikut mendoakan mendiang Mbah Gajul itu. Bersama dengan itu, terlihat Mbah Jayus, Mbah Mangun, dan Mbah Roso yang sepertinya tak mau buru-buru beranjak. Saat itu mereka tampak masih duduk-duduk lesehan di teras, seakan menunggu momen anak dan cucu mendiang Mbah Gajul yang tengah menghantar kumpulan para warga itu selesai. Dan tepat setelah semua warga telah benar-benar pulang, Pak Dirja dan Darwis pun kini tampak duduk bersama dengan ketiga sesepuh itu. Obrolan berawal pun mulai dengan selayaknya oleh Pak Dirja, seperti berbasa-basi menanyakan kabar ataupun kesehatan. "Piye kamu? Aman toh?" "Ndak ada aneh-aneh," buka Mbah Mangun setelah beberapa saling berbasa-basi. Aman kok Pak. Alhamdulillah, tidak ada kejadian aneh. Barang itu juga masih saya simpan di rumah, jawab Pak Dirja dengan agak sedikit gugup. "Oh, ya syukur. Kalau begitu," tanggap Mbah Mangun, yang kini disusul oleh pertanyaan dari Mbah Roso. "Oh ya, kamu sudah menemukan orangnya?" tanya Mbah Roso, yang intinya menanyakan kepada Pak Dirja apakah ia sudah menemukan orang yang bisa memusnahkan kain rombeng itu. "Sudah kok Pak Roso, saya sudah bertemu Perukiah, kebetulan beliau juga tetangga. Saya di kota. Dia sanggup dan rencana akan membakar benda itu bersama saya. Paling tidak besok," jawab Pak Dirja. Mendengar jawaban itu, para sesepuh tampak lega dan terus senang. Mereka berharap kalau anak mendiang temannya itu bisa segera memutuskan semua ini. Akan tetapi, di antara kelegaan itu, ada satu pernyataan yang tiba-tiba membuat Pak Dirja sedikit dongkol, yaitu Mbah Roso yang berkata, "Semoga saja orang itu mampu, Le. Soal menurut penglihatan istri saya, Mbah Gendis, waktumu untuk memusnahkan hanya 100 hari. Dan kalau kita hitung dari sekarang, masih tersisa 60 hari. Pesan kami, seandainya ini loh, orang itu tidak mampu, kamu harus segera mencari orang lain. Jangan sampai kehabisan waktu. Karena kalau kamu melebihi 100 hari, kamu akan menjadi tuan dan inang dari bedong mayat itu secara paksa," kata Mbah Roso. Kata-kata itu membuat Pak Dirja merasa jengah dan mendadak malas menanggapi hal itu. Dasar orang-orang berlebihan, batinnya, yang tentu tak berani untuk mengucapkan secara langsung. Pak Dirja hanya bisa menarik nafasnya. Untungnya ia segera sadar bahwa ada adab kesopanan yang tetap harus ia jaga. Hingga Pak Dirja pun mulai mencoba untuk menjawab perkataan itu. "Saged, bisa kok Pak Roso." Melihat mimik wajah beliau, Pak Suwoto, kemarin dan
keterkenalannya di wilayah saya cukup yakin kalau dia bisa mengatasi ini, jelas Dirja dengan lembut, yang setelah itu justru dikuatkan oleh Mbah Jayus. Oh oleh, saya yakin bisa melihat caranya yang nanti akan membakar benda itu. Sepertinya itu adalah cara yang kemungkinan besar sesuai, timbal Mbah Jayus, sembari menata Mbah Roso dan Mbah Mangun, yang mana beberapa hari yang lalu ketika sesepuh Desa Turi itu juga baru saja memusnahkan tali mayit yang saat gugat lelembut tanpa tempo lalu sempat dikuburkan di 3 titik desa ini. Wes pokoknya doa yang terbaik lah buat kamu Jo. Kamu ini adalah teman bapakmu dari kecil. Dan pastinya kami akan selalu eman dengan kalian. Tambah Mbah Mangun ini. Perbincangan pun berlanjut dengan topik lain yang tak lagi menyoal tentang hal itu. Sampai tak terasa menit demi menit yang berlalu perlahan mengantar mereka menuju larut hingga sekira pukul 23.00. Mbah Roso, Mbah Mangun, dan Mbah Jayus pun pamit pulang. Oh, sudah malam ini. Sebaiknya kita pulang. Kasihan Dirja, besok pagi-pagi kan harus kembali ke kota, ucap Mbah Roso, seraya menguap kantuk, yang dimana langsung ditimbali oleh Pak Dirja. Walah, mbok nanti dulu toh, jarang-jarang kan saya ketemu sama panjenengan semua. Masih sore kok ini, ucap Pak Dirja, yang sesungguhnya hanyalah basa-basi belaka. Pada akhirnya, ketika sesepuh itu pun beranjak pulang, dengan memberi pesan wajar kepada Pak Dirja, agar besok diberi keselamatan dalam kepulangannya, kembali lagi ke kota. Pak Dirja dan Darus masuk ke dalam, setelah para sesepuh berjalan jauh meninggalkan rumahnya. Sebelum istirahat, terjadi sedikit perbincangan antara mereka, yang mana di sini Pak Dirja menanyakan perihal kesanggupan anaknya itu untuk turut tinggal di kota bersamanya. Gimana Dar? Jadi kan ikut Bapak? Ndak langsung besok kok, Bapak carikan kerjaan dulu. Nanti kalau sudah dapat kamu langsung Bapak jemput ya. Mau kan? Terus terang, Bapak ndak tega kalau kamu di sini sendiri, kata Pak Dirja. Nggih Pak, Darus manut Bapak saja. Tapi rumah ini siapa yang ngurus Pak? Kalau nanti kita tinggal, tanggap Darwis. Halah gampang. Kalau itu, alhamdulillah, Bapak kan sekarang sudah bisa menyisihkan sedikit uang. Nanti kita bayar orang buat ngurus rumah ini. Yang penting kita jangan sampai menjualnya saja. Soal ini, buat rumah kakek, buat rumahmu kelak. Kalau kamu sudah punya istri, kata Pak Dirja, dibalas anggukan kepala dari Darwis. Malam itu pun berlalu, sewajarnya hingga paginya terlihat Pak Dirja yang telah bersiap untuk kembali ke kota. Bapak berangkat dulu ya Le, kamu baik-baik di sini. Kalau misal besok uangmu habis, matur, bilang saja ke Pak Cari, nanti Bapak kirim lewat pos, kata Pak Dirja. Pagi itu secara dicium tangannya oleh Darwis. Pak Dirja pun berangkat dengan naik angkot dari depan Kapura Desa Turi menuju terminal dan segera berlanjut dengan bis untuk melaju ke Semarang. Pagi itu, bis Pak Dirja ditumpangi cukup sepi. Ia duduk di kursi tengah, bersampingan dengan pria yang sangat aneh, umurnya 50 tahunan, rambutnya klimis, dengan setelan kemeja putih yang penuh bintik-bintik jamur. Yang menurutnya sangat mengganggu adalah bau minyak wanginya yang serupa dengan bau minyak mayat. Matanya menatap kosong,
ke arah sandaran kursi di depannya, sembari terus tersenyum entah kepada siapa. Awalnya orang itu hanya diam. Hampir 1 jam bus itu telah berjalan. Namun tiba-tiba pria misterius itu mengejutkan Pak Dirja dengan satu tepukan pundak dan sebuah ucapan sebelum ia turun di sebuah halte kecil, tepatnya di dekat perbatasan antara kota Semarang dan Temanggung. Orang itu berkata kepada Pak Dirja dengan kalimat singkat, "Sing duwe kudune ngobong malah dadi kobong. Wis gendang golek liyane. Yang seharusnya membakar malah jadi terbakar. Sudah, cepat cari yang lain," ucap pria misterius itu tiba-tiba kepada Pak Dirja sembari tersenyum tipis. Setelah itu beranjak turun. Mendengar itu, Pak Dirja hanya terdiam, menatap dengan dahinya yang menyerit. Bahkan setelah itu, turun dan bus mulai kembali berjalan. Otaknya masih belum bisa memahami kalimat itu. Apa-apaan sih, batin Pak Dirja, menggelengkan kepalanya. Yang mana tak lama setelah itu, Pak Kernet dari bis yang ia tumpangi itu pun menyela di belakangnya. "Ngomong apa itu, Mas?" "Hehehe," kata sembari tersenyum dari pintu bagian belakang bis itu. "Nggak tahu itu," tanggapan Pak Dirja yang juga turut tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. "Orang agak nggak waras itu, Mas. Dan kebetulan memang sering numpang juga," balas Pak Kernet yang membuat Pak Dirja menghela nafasnya. "Oh walah, pantas saja. Dari tadi memang agak aneh orang itu," timbal Pak Dirja lagi. Pak Dirja pun tak mau ambil pusing akan hal itu. Ia kini kembali memeluk erat tas rangselnya dan sedikit menyamankan posisi duduknya. Hingga singkatnya, setelah sekira 1,5 jam, kemudian sampailah ia di terminal pemberhentian. Pak Dirja segera turun dan berjalan kaki menuju hunian, yang kebetulan memang tak begitu jauh dari terminal itu. Ia tampak sedikit terburu-buru, karena setelah meletakkan tasnya di rumah, ia harus segera berangkat kerja. Langkahnya semakin masuk di perkampungan, menuju rumahnya itu, yang mana di sepanjang ia berjalan, perhatiannya sedikit tertuju akan jalanan yang ia tapaki, yang saat itu tampak basah oleh jejak kecoklatan dari ban mobil. Hingga tak lama setelah itu, sebuah keadaan pun seketika membuat ia kian mempercepat langkahnya, yang mana itu adalah sebuah mobil pemadam kebakaran yang melaju pelan dari arah berlawanan. "Hah, kebakaran," ucap Pak Dirja yang segera melangkah dengan sedikit berlari. Dan beberapa saat setelah itu, terjawablah semua ketika mulai tampak di mata Pak Dirja. Ramai kerumunan orang di depan sebuah rumah yang sudah tinggal arang, yang mana rumah yang sudah habis dimakan api itu adalah kediaman dari Pak Suwoto, perukiah yang tempo malam sempat ia datangi. Rumah Pak Suwoto benar-benar terbakar habis. Pak Dirja yang bertanya pada orang-orang tentang penyebab dari kebakaran itu tak mendapat jawaban pasti, dan justru keterangan lain mengatakan bahwa Pak Suwoto dan istrinya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius. Pak Dirja seketika mengingat perkataan dari pria aneh yang ia jumpai di bus tadi. Setelah ia coba ingat-ingat dan rangkai kembali dengan seksama, sekarang ia agaknya mulai paham dengan kata-kata itu, yang kurang lebih menyatakan kalau orang yang harusnya membakar kini justru malah jadi terbakar. "Sing kudune ngobong malah dadi kobong. Wis gendang golek liyane." Apakah pernyataan dari pria gangguan jiwa di bis tadi ada hubungannya dengan ini? Ndak mungkin.
Batin Pak Dirja mencoba menyangkal itu, walau di sisi lain tak bisa dipungkiri bahwa kata-kata dari pria aneh itu seperti kian terngiang-ngiang jelas di dalam otaknya. Pak Dirja tentu kalut, akan tetapi keterangan jam di tangannya kembali mengingatkan kalau ia harus buru-buru pulang untuk meletakkan barang bawaannya dan segera berangkat lagi untuk bekerja. Menit pun berganti jam, dan perasaan Pak Dirja yang masih saja sama kalutnya rasanya tak mudah untuk dijelaskan. Tapi yang jelas, apa yang ada di benaknya kini hanya ingin segera pulang dari tempat kerjanya. Wah, kalau begini keadaannya, rencananya bisa dipastikan gagal nih. Tapi ndak tahu juga, Ding. Semoga tidak terjadi hal yang tak diinginkan kepada Pak Woto. Gumamnya gelisah mengusap wajah sendiri. Hari itu terasa lama dan panjang bagi Pak Dirja yang gelisah. Namun pada akhirnya, sore pun menjelang juga. Pak Dirja yang ternyata masih kalut pulang dari tempat kerjanya dengan sedikit terburu-buru. Seperti biasanya, Pak Dirja naik kendaraan umum, berhenti di terminal, dan berlanjut dengan berjalan kaki. Tapi entah mengapa, sepertinya hari ini adalah hari yang cukup melelahkan untuknya. Itu terlihat dari langkahnya yang sudah gontai, namun tetap ia paksakan untuk bergegas. Singkat cerita, Pak Dirja sudah memasuki jalan kampungnya. Akan tetapi langkahnya terpaksa terhenti di depan bangunan balai rukun warga. Yang kala itu tampak ada beberapa orang tengah mendirikan tenda. Pak Dirja sebenarnya ingin buru-buru sampai di rumahnya, namun ia yang saat itu sudah terlanjur beradu mata dengan orang-orang pun malah disapa oleh mereka. "Pulang kerja, Mas." "Mas Dir," ucap salah seorang dari mereka yang tentunya langsung dijawab oleh Pak Dirja dengan ramah. "Nggih ini, Mas. Kok sore-sore ini?" tanggap Pak Dirja, yang pada intinya menanyakan kenapa orang-orang itu mendirikan tenda di waktu sore. Hingga salah satu dari mereka pun menjawab dengan jawaban yang ternyata adalah sebuah warta kematian. Pak Woto dan istrinya meninggal, Mas Dir, karena kebakaran tadi. Barusan ada polisi yang datang mengabarkan hal itu. Tapi kalau untuk jenazahnya masih diperiksa dan katanya dan akan dipulangkan besok. Kalau tidak lusa, jelas orang-orang yang tengah mendirikan tenda di depan balai RW itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Pak Dirja mendengar warta kematian itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk Gumbulopati part 1-nya. Kita lanjut untuk part keduanya untuk minggu depan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, serta share. Dan sumber cerita ini dari akun thread Akil R. Saputra. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.